Siva kenapa? Siva sakit. Siva sakit, Sucinya izin. Suci izin. Oke, kita doakan semoga Siva lekas sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kalian belajar di kelas. Amin. Amin. Yang siapa tadi satunya? Suci. Suci ada suratnya? Ada. Oh ada. Tapi di meja belum ada ya Mbak ya. Yang dititipi suratnya Suci siapa? Oh ya, Mbak, yang dititipi suratnya Suci nanti tolong suratnya ditaruh di meja guru ya, sehingga nanti ketika ada guru yang absen, gurunya tahu siapa yang absen dan ada suratnya. Jadi kalau izin harus menggunakan surat, WA atau WhatsApp ke wali kelasnya. Oke, kemudian diperhatikan di bawah-bawah meja, di laci-laci jika masih ada sampah, silakan sampahnya bisa dibuang keluar ke tempat sampah. Nah, sudah bersih? Sudah. Kelas ini orang-orangnya cantik, jadi kelasnya cantik ya. Bersih, jadi ketika masuk kelas gurunya juga suka ya. Suasananya bersih, muridnya juga udah tersenyum ya kan. Jadi pelajaran juga kita semakin semangat. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk belajar sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Sudah dibacakan di LKS? Sudah. Sudah dapat banyak info? Sudah. Sekarang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama saya akan jelaskan dulu untuk apa sih kita belajar hari ini gitu ya. Yang pertama nanti kita akan menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Jadi dari masalah yang berada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Kalau sebelumnya pakai metode apa? Eliminasi substitusi. Khusus untuk pertemuan kali ini kita membahas dengan metode determinan. Masih ingatkah kalian dengan manfaat SPLTV? Masih. Di sini ada 2 manfaat yang saya sajikan. Yang pertama apa manfaatnya? Menentukan harga pada jual beli. Harga pada jual beli itu sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari ya. Pasar, di rumah, di koperasi dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menentukan lama waktu pekerjaan apabila suatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi itu adalah salah 2 manfaat dari kita mempelajari SPLTV. Sehingga ketika kalian mempelajari materi itu tidak hanya untuk formalitas belajar di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ternyata banyak manfaatnya. Selanjutnya saya akan menyajikan kalian suatu video motivasi dari kakak kita, motivator yang paling cantik, yaitu dari Mary Riana. Silakan videonya disaksikan. Tapi ada
It's about I can. Nah, apa itu dorongan motivasi yang kalian dapatkan dari tayangan video barusan? Ayo siapa? Ayo siapa? Yulia? Saya Bu. Iya, bagaimana Mbak Yulia? Dari video tersebut saya bisa ambil intinya, yaitu kalau kita mempunyai kemauan tapi kita tidak mengambil tindakan, percuma saja. Kalau misalnya kamu punya mimpi tinggi tapi kamu tidak mau belajar, tidak mau berusaha, itu mimpi kamu itu akan sia-sia. Jadi kalau kita mau punya kemauan yang tinggi, harus dibarengi dengan usaha kita. Ya, betul yang dikatakan Mbak Yulia tadi ya, atau yang dikatakan sama Meriana tadi, bahwa ketika kita punya kemauan, maka harus ada tindakan. IQ jelas harus punya, pengetahuan jelas harus punya, tapi kemauan juga jauh harus punya. Kalau tidak ada kemauan, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya? Ketika kalian tidak ada kemauan belajar, maka kamu tidak akan sampai di kelas ini, betul? Betul. Ketika kamu ada kemauan belajar, maka kamu sampai di sekolah. Ketika kamu ada kemauan, maka harus ada action atau ada tindakan. Oke, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa. Supaya dikasih motivasi, maka belajarnya harus semakin semangat. Oke, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian tahapan yang kedua nanti mempresentasikan di papan tulis. Kemudian nanti akan saya konfirmasi jawaban dari teman kalian yang maju itu betul atau kurang tepat. Kemudian jika masih ada sisa waktu, maka kita akan adakan kuis kecil. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini saya akan menilai kalian 3 aspek. Yang pertama ada sikap. Jadi bagaimana sikap kalian di dalam kelas ini? Mengantukkah atau semangatkah? Bagaimana nanti sikap kalian ketika berdiskusi? Apakah mau menerima pendapat dari teman kalian atau kamu ngotot sama pendirianmu sendiri? Kemudian dari pengetahuan, bagaimana cara kamu mengerjakan soal, dan keterampilan, bagaimana cara kamu mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang dituliskan di papan tulis. Jadi ada 3 aspek penilaian, sehingga gunakan pembelajaran ini atau lakukan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, karena setiap tindakan itu merupakan suatu penilaian. Oke, selanjutnya kita ingat dulu materi sebelum ke SPLTV ini. Ada pertemuan sebelumnya sudah banyak sekali kita membahas mengenai SPLTV. Di sini ada 2 jenis persamaan. Apakah yang atas ini merupakan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel? Iya. Yang atas jelas sebagai SPLTV. Kalau yang bawah apakah ini disebut dengan SPLTV? Tidak. Bukan ya. Kenapa bukan SPLTV? Ayo, salah satu. Kenapa bukan SPLTV? Kenapa bukan SPLTV? Selain Yulia, tadi sudah Yulia, ya yang lain? Kenapa bukan SPLTV? Berpendapat bebas, salah benar urusan belakang. Yang penting berani menyuarakan pendapat. Ayo, betul ini bukan sistem bersama linear 3 variabel. Nah, kenapa kok bukan sistem bersama linear 3 variabel? Ya, Karena variabelnya lebih dari 3. PQR dan AB. ya, terima kasih Mbak Salifah. Jawabannya betul ya. Kenapa bukan sistem bersama linear 3 variabel? Karena variabelnya Lebih dari 3. Ada P, ada Q, ada R, ada A, dan ada D. Ada A dan ada D. Yulia terlalu bersemangat ya. Tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya, kalau saya punya persamaan ini, siapakah nilai dari koefisien A? Angkat tangan. Amanda? 7. Siapakah nilai dari koefisien B? Tidak. 6.
Determinan. Sekarang ada permasalahan, silakan diamati, dibaca, diresapi, dipahami apa maunya soal ini. Sudah dibaca? Ada 3 orang, siapa itu? Mereka membeli ada susu kota, ada bungkus kritik, kaca, dan seterusnya. Kira-kira dari permasalahan ini adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Ada. Bagaimana Naim? Saya Bu, berapa harga satu susu kotaknya? Terima kasih Naim atas pertanyaannya. Nanti apa pertanyaannya Naim? Berapa harga satu susu kotak? Berapa harga satu susu kotak? Berapa harga satu susu kotak? Ada yang mau bertanya lagi tentang permasalahan ini? Saya Bu, kalau satu bungkus keripik harganya berapa? Oke, itu pertanyaan dari Wilda. Oke, pertanyaannya dari Wilda tadi berapa harga satu bungkus keripik? Berapa harga satu bungkus keripik? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Oh, Amanda. Oke, silakan Amanda. bagaimana cara menyelesaikan dengan cara determinan? Oke, pertanyaannya dari Amanda tadi apa teman-teman? Bagaimana cara menyelesaikan dengan metode determinan? Bagaimana cara menyelesaikan dengan metode determinan? Determinan. Artinya sudah pernah memberikan determinan sebelum di materi ini? Sudah di materi apa? Sudah atau belum? Oh, membaca semalam ya. Sudah tahu inti dari determinan dari membaca semalam. Tapi kalau materi sebelumnya sudah pernah belum berkenalan sama determinan? Belum. Ini nanti baru pertama kali berkenalan dengan determinan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya Bu. Ada lagi. Siapa namanya? Ramajina. Silakan Ramajina. Bagaimana kalau kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan eliminasi dan substitusi? Apakah hasilnya akan sama dengan menggunakan metode determinan? Ya, bagus sekali. Ya, tadi pertanyaan dari Ramajina. Apa tadi pertanyaannya? Apakah Cara eliminasi dan substitusi hasilnya akan sama dengan determinan? Ternyata Ramajina pemikirannya sangat wow sekali ya. Pertanyaan yang sangat wow sekali. Silakan beri tepuk tangan untuk Ramajina. Oke, tadi teman kalian sudah mengajukan ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ada berapa harga satu susu kotak? Pertanyaan yang kedua berapa harga satu bungkus keripik? Pertanyaan ketiga dan pertanyaan yang keempat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan 4 pertanyaan dari teman kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di slide. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Satu kelompoknya nanti akan ada 5 orang. Ya, sehingga nanti depan belakang, kemudian yang belakangnya bisa gabung dengan kelompok yang di depannya atau kelompok yang ada di belakangnya. Oke, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Oke, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Silakan salah satu perwakilan kelompok mengambil LKS yang sudah saya sediakan. Ya, salah satu perwakilan kelompok. Satu kelompok hanya ada 1 LKS. Jadi LKS nanti didiskusikan dalam satu kelompok. Di LKS itu sudah ada perintahnya. Silakan kalian
Ya, terima kasih untuk Novi. Misal susu kotak variabelnya X, bungkus keripik variabelnya Y, bungkus kacang variabelnya Z. 3X karena ada 3 susu kotak variabelnya X ditambah 3 bungkus kacang variabelnya Y. Variabel Y bungkus kacang atau bungkus keripik? Keripik. Oh, bungkus keripik. 3 bungkus keripik jadi dituliskan dengan Ditambah 2 bungkus kacang variabelnya Z. harganya berapa itu saudara? Harganya 20.000. 20.000. Kemudian si Eti 22 variabel 2 susu kotak variabelnya X ditambah 0 karena tidak ada bungkus keripik. karena di sini Eti kenapa Solihah? Eti Tidak membeli keripik. sehingga yang dia kosong terus Ditambah 3 bungkus kacang variabelnya Z sama dengan 13.500. kemudian Febri Tidak membeli susu kotak ditambah 6 bungkus keripik variabelnya Y ditambah 3 bungkus kacang variabelnya Z sama dengan 19.500. ya jadi ini SPLTP yang diperoleh dari kelompoknya Solihah nomor 1. Silakan mungkin Solihah beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Tadi sudah disusun SPLTP-nya. Langkah yang kedua apa yang harus dilakukan? Mencari nilai D atau determinan utama. Mana yang mau menuliskan jawabannya? Kelompok 2 ya. Silakan Mbak maju ke depan. Di bawahnya ada Bapak Ibu. Ini tadi adalah hasil perhitungan determinan utama dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 diperoleh negatif 48. Yang lain jawabannya sama atau beda? Sama. Jawabannya sudah betul ya. Jadi dibuat garis penyamping ke kanan dan ke kiri. Kalikan bilangan-bilangan yang terletak pada satu garis. Oke. Selanjutnya, Bu saya mau tanya. Oh iya, mau tanya dulu. Gimana Faza? Kenapa baris 2, kolom 2 dan baris 3, kolom 1 ditulis 0? Kenapa bukan 1? 2 kolom baris 2 kolom 2 ini Ya. ya dan Baris 3, kolom 1. Nah, kenapa kok ini 0 gitu ya pertanyaannya? Kalau Kenapa? kelompokmu berapa? Satu. 1. Kenapa kok ini 0 bukan 1? Ada yang bisa bantu jawab? Saya ya, bagaimana Jena? Tidak terdapat variabelnya. Tidak terdapat variabelnya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Ini kita dulu berapa sih? Oke, jadi jawabannya Jana tadi betul ya. Kenapa kok di sini bukan 1? Kenapa 0? Karena tadi pada persamaan ini tidak terdapat variabel Y. Di sini kan tidak ada variabel Y. Maka di sini
nilai DX atau determinan dari variabel X. Siapa yang mau menuliskan ke depan? Oke, kelompok selanjutnya kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan maju ke depan. Pakai spidol yang jelas ya. Yang meja kayaknya ini jelas. Ini mbak Sud nggak Peci? Boten. Tak sut niki, Bu. Enggak, juga nggak apa-apa, perwakilan aja. Nggih. Video nggak terpakai udah berjalan. Sampun. Lagi Peci. Nggih, siap. Oke, kelompok dari 4 tadi, kelompok 4 sudah menuliskan nilai dari DX. Ternyata ada perbedaan antara ketika kita mencari D dengan ketika mencari DX. Bedanya apa? Ada yang bisa mengutarakan? Bedanya apa ya? Ya, ada yang bisa mengutarakan? Gimana Amanda? Kolom pertama ini diisi harga atau kolom sebelah kanan. Ya, kolom yang pertama ini diisi oleh harga karena di sini sedang membicarakan harga. Tapi tidak semua soal nanti di sini tentang harga. Yang diisikan di kolom pertama adalah bilangan ruas kanan atau disebut dengan bilangan konstanta. Jadi DX yang dirubah adalah kolom pertama. Hasil akhirnya negatif 144.000. Jawabannya sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Jawabannya betul ya. Tadi D-nya sudah ketemu negatif variabel betul, ini juga jawabannya sudah betul. Langkah selanjutnya dari DY atau determinan dari variabel Y. Kelompok yang mau menuliskan jawabannya, saya dulu. Kelompok berapa Mbak Fatima? 6. Kelompok 6. Silakan maju ke depan. Yang itu atasnya dari sini sampai habis ini jangan bilang menentukan DZ lo ya. Menentukan nilai X, langsung menentukan nilai X. Nggih, langsung. Oke, terima kasih kepada Mbak Fatima sudah menuliskan penyelesaian dari nilai D atau determinan variabel Y. Apa perbedaan DX dengan DY? Kalau DX tadi kolom pertama yang digantikan dengan bilangan ruas kanan atau bilangan konstanta. Kalau DY kolom kedua yang digantikan dengan konstanta dengan bilangan ruas kanan. Jawabannya sama semua, negatif 96.000. Sama. Selanjutnya ada D, DX dan DY. Apa yang perlu dicari? Nilai
yang biasa. Dari Kiki. Bismillah. Ini masih tek. Nggih, masih langsung mawon. Di sini kelompoknya Ramajina, kelompok berapa Mbak? Kelompok 7 sudah mencari nilai X. Nilai X diperoleh dari DX dibagi D. Jadi sudah ada nilai DX-nya, kemudian nilai D. Diperoleh nilai X-nya adalah 3000. Apakah cukup hanya nilai X? Tidak. Ada nilai siapa lagi? Y. Siapa yang mau maju ke depan? Saya. Silakan Maya. Main ada sik ruapi no. Ono. Mak ketok doyan. Ya. Kalian dijelaskan Maya kenapa kok bisa dapat 2000? Menghadap ke teman-temannya. Nah, Karena nilai Y diperoleh dari hasil dari DY yaitu min 96.000 dibagi determinan utama min 14, jadi hasilnya 2000. ya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah ada nilai X, sudah ada nilai Y. Apakah hanya nilai itu saja yang ditanyakan di soalnya? Tidak. Hasil akhir dari pertanyaannya tadi apa? Yang ditanyakan apa? Maka ada berapa langkah lagi? Ada satu langkah mencari berapa harga 5 susu kotak dan 3 bungkus keripik. Harga satu susu kotaknya yang mana? 3.000 apa 2.000? 3.000. Kalau harga satu bungkus keripiknya adalah 2.000. Silakan salah satu tulis ke depan berapakah nilai dari 5 susu kotak dan 3 bungkus keripik. Yang siapa? Ya, silakan yang ada. X-nya nilainya 300 apa 3.000? 3.000. Jadi harga mana sih Amanda, silakan duduk. Ya, jadi diperoleh harga 5 susu kotak dan 3 bungkus keripik adalah 21.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, gimana Mbak? Kenapa kok nilai Z tidak dicari? Kenapa nilai Z tidak dicari? Oh iya, di sini hanya X sama Y. Ada yang mau membantu menjawab? Kenapa ya kok Z-nya tidak dicari? Ya, gimana Mbak? Tidak dicari nilai Z karena di soal tidak ditanyakan sebelumnya ditanyakan susu kotak dan Ya, kita kembali lagi ke apa yang ditanya di soal. Yang ditanyakan hanya harga susu kotak sama bungkus keripik. Tadi pemisahan Z untuk siapa? Bungkus kaca. Karena tidak ditanyakan, maka nilai Z juga tidak perlu dicari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kita kembali ke 4 soal yang kita bahas. Yang pertama, sudahkah terjawab? Sudah. Yang kedua? Sudah. Yang ketiga? Sudah.
Oh, Amet. Tadi di awal ada 4 teman kalian yang bertanya. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan 1, apakah sudah terjawab di penyelesaian ini? Sudah. Nilai 1 susun kota adalah 3.000. Pertanyaan yang kedua, berapa harga 1 bungkus keripik? Apakah sudah terjawab? Sudah. Berapa harganya? 2.000. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan dengan determinan? Apakah sudah terjawab? Sudah. Ini semua penyelesaian dengan menggunakan determinan. Yang keempat, apakah hasilnya sama ketika kita selesaikan dengan eliminasi substitusi? Sudah diselesaikan belum? Belum. Karena waktu pembelajaran kita pada pertemuan ini hampir selesai, jadi untuk pertanyaan yang nomor 4 kita simpan dan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran saya akhiri, maka saya ingin menanyakan kepada kalian dulu. Tadi ada beberapa langkah ya dalam menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan determinan. Oke, bagaimana langkah-langkah kalian tadi dalam menyelesaikan SPLTV menggunakan metode determinan? Langkah yang pertama, siapa yang menentukan pendapat Yulia? Langkah pertama kita menentukan nilai D atau determinan utama. Ya, betul. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai D atau determinan utama. Kemudian ada apa lagi? Saya Bu Milja menentukan nilai DX atau determinan variabel dari X. Ya. Yang kedua menentukan nilai DX atau determinan dari variabel X. Ada langkah apa lagi? Fatimah? Yang ketiga menentukan nilai DY atau determinan variabel Y. Ya, yang ketiga menentukan nilai DY atau determinan variabel Y. Selanjutnya, Novi? Yang keempat menentukan nilai DZ yaitu variabel Z. Determinan dari variabel Z. Kemudian selanjutnya ada apa? Bikin oke. Sarifah? Yang kelima menentukan nilai X, Y, dan Z. Menentukan nilai X, Y, atau Z. Bagaimana cara menentukan nilai X? Nilai X, Yulia? Determinan variabel X dibagi dengan determinan utama. Ya, atau nilai X diperoleh dari DX dibagi D. Kalau nilai Y, caranya bagaimana? Kamadina? Determinan dari variabel Y dibagi determinan utama. Ya, atau Y sama dengan DY per D. Bagaimana cara mencari Z? Ya, Determinan variabel Z dibagi determinan utama. ya nilai Z diperoleh dari DZ dibagi dengan. Jadi nilai X, Y, dan Z tidak harus selalu dicari, bergantung dengan apa yang ditanyakan di soal. Ketika yang ditanya hanya Z, maka DX dan DY tidak perlu untuk dicari dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalian pembelajaran saat ini cukup antusias, jadi tepuk tangan untuk pertahankan kekompakan kalian, pertahankan semangat belajar kalian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semangat belajar dan semoga sukses. Amin. Oke, pertanyaan